Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi ajar terkait dengan domain data dan ketidakpastian dengan subdomain data dan representasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Hazrianto, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Sebelum kita membahas mengenai apa itu data dan macam data, kita harus pahami dulu mengenai statistika dan investigasi statistika. Statistika adalah cabang ilmu pengetahuan dari matematika yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Kemudian, investigasi statistika. Investigasi statistika adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data statistik dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Sekarang kita akan membahas mengenai data dan macam data. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau kombinasi dari semuanya. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti pengamatan, pengukuran, atau hasil dari suatu proses. Untuk macam data ada dua, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif atau kata-kata, bukan data yang berbentuk kuantitatif atau angka. Contoh data kategorik adalah nama kecamatan di Pangandaran, yaitu Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur, Langkap Lancar, Sidamuli, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya. Sedangkan data numerik adalah data yang berbentuk kuantitatif atau angka. Contohnya, data kuantitatif adalah ukuran sepatu, ukuran berat badan, jumlah penari pada ronggeng gunung, dan sebagainya. Pada penyajian data, di sini ada dua, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Pada slide ini kita akan membahas mengenai tabel. Tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel artinya data-data dikumpulkan ke dalam kelompok yang sama pada baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Contohnya di sini ada suatu kalimat. Berikut adalah jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai 2024 secara terurut, yaitu 200, 400, 600, 800, dan 500 wisatawan. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok serta dapat disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan soal cerita sebelumnya, dalam bentuk soal cerita, tabel akan lebih mudah dalam menjabarkan isi dari soal cerita tersebut. Contohnya, jika kita pindahkan soal cerita tersebut ke dalam bentuk tabel, yaitu tabel wisatawan hajat laut di Pantai Karapyak, di mana pada tahun 2020 sebanyak 200 wisatawan, tahun 2021 sebanyak 400 wisatawan, tahun 2022 sebanyak 600 wisatawan, tahun 2023 sebanyak 800 wisatawan, tahun 2024 sebanyak 500 wisatawan. Ini akan mudah dipahami oleh kita dalam menentukan suatu data. Untuk penyajian data yang kedua yaitu diagram. Setelah memahami data dan tabel, mari kita pelajari macam-macam diagram yang dapat digunakan. Diagram adalah sebuah representasi visual dari informasi atau data. Nah, ada beberapa jenis diagram, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga adalah diagram lingkaran. Mari kita pelajari bersama.
Yang pertama yaitu diagram batang. Tadi kita sudah memperoleh mengenai tabel wisatawan hajat laut di Pantai Karapyak, di mana dalam bentuk tabel yang ada di sebelah kiri kita akan ubah ke dalam bentuk diagram batang yang ada di sebelah kanannya. Sesuai dengan namanya, diagram batang adalah suatu diagram yang bentuk persegi dalam bentuk batang-batang yang menunjukkan suatu indeks. Untuk tahun ada di bagian horizontal dan jumlah wisatawan ada di sebelah kiri atau pada bagian vertikal. Data pada tabel dan diagram batang itu spesifik atau sama. Di mana jika kita lihat pada tahun 2020 pada diagram batang menunjukkan sebanyak 200 wisatawan. Tahun 2021 sebanyak 400 wisatawan. Tahun 2022 sebanyak 600 wisatawan. Tahun 2023 sebanyak 800 wisatawan. Dan pada tahun 2024 sebanyak 500 wisatawan. Kemudian yang kedua yaitu diagram garis. Berdasarkan tabel sebelumnya yaitu tabel wisatawan hajat laut di Pantai Karapyak yang ada di sebelah kiri, kita akan rubah ke dalam diagram garis pada gambar di sebelah kanan. Di sini terdapat suatu kesamaan antara diagram batang dan diagram garis. Yang membedakan yaitu pada diagram batang bentuknya seperti persegi atau batang, sedangkan pada diagram garis bentuknya seperti garis. Namun menunjukkan data yang spesifik atau sama antara diagram batang dan diagram garis. Di mana data-datanya sama, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 200 wisatawan, pada tahun 2021 sebanyak 400 wisatawan, tahun 2022 sebanyak 600 wisatawan, tahun 2023 sebanyak 800 wisatawan, dan tahun 2024 sebanyak 500 wisatawan. Kemudian data yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama yaitu diagram lingkaran dalam bentuk persentase, dan bentuknya yang kedua yaitu diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Mari kita pelajari bersama. Kita yang pertama akan membahas mengenai diagram lingkaran bentuk persentase, di mana rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen atau persentase yaitu besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Berdasarkan tabel wisatawan yang mengikuti hajat laut dari tahun 2020 sampai 2024, jika kita jumlahkan yaitu 200 ditambah 400 ditambah 600 ditambah 800 ditambah 500 wisatawan, totalnya yaitu 2.500 wisatawan. Sehingga kita dapat pindahkan atau substitusikan ke dalam bentuk persentase, di mana tahun 2020 200 dibagi 2.500 dikali 100% yaitu 8%. Tahun 2021 400 dibagi 2.500 dikali 100% sama dengan 16%. Tahun 2022 yaitu 600 dibagi 2.500 dikali 100% yaitu 24%. Tahun 2023 800 dibagi 2.500 dikali 100% sama dengan 32%. Dan pada tahun 2024 500 dibagi 2.500 dikali 100% sama dengan 20%. Ketika kita sudah mengetahui jumlah persentase pada setiap tahun, di mana tahun 2020 sebanyak 8%, 2021 16%, 2022 24%, 2023 32%, 2024 20%. Kemudian kita pindahkan data tersebut ke dalam diagram lingkaran, di mana di sini tahun 2020 ditandai dengan warna biru tua sebanyak 8%, tahun 2021 dengan warna orange 16%, 2022 dengan warna abu-abu 24%, 2023 dengan warna kuning sebanyak 32%, dan tahun 2024 dengan warna biru muda sebesar 20%. Selanjutnya masih di dalam diagram lingkaran namun dalam bentuk derajat, di mana rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat yaitu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat, di mana
satu lingkaran penuh itu 360 derajat ya. Dan caranya sama seperti pada bentuk persentase, kita jumlahkan semua wisatawan dari tahun 2020 sampai 2024 yaitu dengan total 2.500 wisatawan. Kemudian kita substitusikan atau pindahkan ke dalam rumusnya, yaitu pada tahun 2020 200 dibagi 2.500 dikali 360 derajat sama dengan 28,8%. Kemudian tahun 2021 400 dibagi 2.500 dikali 306 derajat sama dengan 57,6 derajat. Tahun 2022 600 dibagi 2.500 dikali 360 derajat sama dengan 86,4 derajat. Tahun 2023 800 dibagi 2.500 dikali 360 derajat sama dengan 115,2 derajat. Dan tahun 2024 yaitu 500 dibagi 2.500 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Kemudian berdasarkan data-data tersebut, ketika kita sudah mengetahui berapa derajat pada tahun 2020 sampai 2024, kita pindahkan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Di mana pada tahun 2020 dengan warna biru tua sebanyak 28,8%, tahun 2021 dengan warna orange yaitu 57,6 derajat, tahun 2022 dengan warna abu-abu sebesar 86,4 derajat, 2023 sebesar 115,2 derajat dengan warna kuning, dan tahun 2024 sebesar 70 derajat dengan warna biru muda. Ini lebih mudah menggambarnya jika kalian menggunakan busur derajat, oke? Nah, kita sudah mempelajari 3 bentuk diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Lalu bagaimana sih cara memilih diagram yang tepat? Di sini Pak Haris akan mencoba merangkumnya, yaitu diagram batang. Diagram batang datanya termasuk numerik, kemudian dibandingkan satu sama lain. Contohnya data tentang perolehan suara pemilihan umum, data tentang tinggi presentasi peserta didik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk diagram garis hampir sama seperti diagram batang, tetapi data yang ditampilkan yaitu perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya jumlah penjualan sepatu pada toko A 5 tahun terakhir, jumlah angka kelahiran bayi di suatu negara selama 8 tahun terakhir. Dan yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Contohnya, data jumlah penduduk desa A pada kecamatan B, data jumlah peserta didik kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D di sekolahan A. Setelah kita mempelajari terkait dengan penyajian data, saatnya kita mempelajari mengenai pengolahan data. Untuk pengolahan data ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai mean. Mean atau rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Mean merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Contohnya, berikut adalah jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai 2024 secara terurut, yaitu 200, 400, 600, 800, dan 500 wisatawan. Tentukan rata-rata jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir. Di sini terdapat rumus untuk mencari mean atau rata-rata, di mana mean sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Oleh karena itu, kita jumlahkan jumlah wisatawan 5 tahun terakhir, di mana 200 ditambah 400 ditambah 600 ditambah 800 ditambah 500. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5 tahun terakhir, maka dibagi 5 sama dengan 2.500 dibagi 5 sama dengan 500.
Jadi, rata-rata jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir yaitu 500 wisatawan. Kemudian yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar maupun sebaliknya. Contohnya berikut adalah jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2020 sampai 2024 secara terurut yaitu 200, 400, 600, 800, dan 500 wisatawan. Tentukan median dari jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir. Untuk median di sini ada 2 rumus di mana kita harus memperhatikan apakah data itu ganjil atau data itu genap. Untuk datanya ganjil, kita dapat menggunakan rumus X sama X N plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk data genap, X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, berdasarkan soal yang tadi, karena 5 tahun terakhir, 5 merupakan bilangan ganjil. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus median untuk data ganjil untuk soal tersebut. Di mana X N plus 1 dibagi 2. X N-nya itu ada 5, maka X 5 plus 1 dibagi 2. Sama dengan X 6 per 2 sama dengan X3. Nah, namun sebelumnya kita urutkan dulu dari data yang paling kecil yaitu 200, 400, 500, 600, dan 800. Tadi sudah terjawab bahwa X3 yaitu data ketiga yaitu jatuh di angka 500. Oleh karena itu, median dari jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut yaitu 500. Untuk pengolahan data yang ketiga yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan data untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Contoh soalnya yaitu berikut adalah jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2020 sampai 2024 secara terurut yaitu 200, 400, 600, 800, dan 500 wisatawan. Tentukan modus dari jumlah wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak selama 5 tahun terakhir. Untuk modus, lebih mudah jika kita menggunakan tabel yang sudah dibuat atau kita membuat tabel baru. Di mana jika kita lihat dari bentuk tabelnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 200, 2021 400, 2022 600, 2023 800, dan 2024 500. Berdasarkan tabel yang dilihat bahwa frekuensi terbanyak yaitu sebanyak 800 wisatawan berada di tahun 2023. Jadi, modus dari wisatawan yang mengikuti kegiatan budaya tradisional hajat laut di Pantai Karapyak yaitu pada tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, matematika itu mudah, dan ingatlah, cintailah budaya sendiri karena itu akan mendidik kita untuk memiliki etika moral yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.